Hujan sudah turun sejak subuh, menghantam atap pasar Mangunjaya seperti jari-jari tak sabaran yang mengetuk pintu dari dunia lain. Langit gelap seperti arang yang dibasahi, dan air mengalir membentuk lorong-lorong kecil di antara kaki-kaki meja pedagang yang menjual segala macam peninggalan waktu. Aura berdiri di gerbang pasar loak dengan kamera digital tergantung di leher, terlindung jaket parasut abu-abu yang ujungnya sudah basah. Ia menyeka kacamata bundarnya yang terus-menerus berkabut. Satu-satunya alasan ia berada di sana adalah tugas kuliah. Temukan objek bersejarah dengan nilai cerita atau misteri, lalu dokumentasikan dalam bentuk foto dan narasi. Bukan tugas yang aneh bagi mahasiswa jurusan fotografi, tapi Aura menyukai bagian misterinya. Ia percaya foto bukan cuma menangkap gambar, tapi juga menangkap jejak yang tidak bisa dilihat langsung oleh mata. Dan hari ini, entah kenapa, ia merasa akan menemukan sesuatu yang belum tentu ingin ditemukan. Ia menyusuri lorong sempit yang menjalar seperti usus, diapit oleh lapak-lapak yang menjajakan barang bekas dari dekade yang bahkan ia belum lahir. Mesin ketik, boneka porselen, TV tabung, bahkan tumpukan foto-foto lama yang entah milik siapa, semuanya seolah menyimpan kisah yang menunggu untuk dibangkitkan. Di bagian paling ujung pasar, hampir tersembunyi di balik terpal biru yang meneteskan air, ada satu lapak kecil dengan pencahayaan redup. Pemiliknya seorang pria tua berambut putih dan wajah keriput yang tampak seperti lukisan minyak yang sudah mulai luntur. Matanya cekung dan bergerak pelan, nyaris seperti tidak pernah tidur. Saat Aura mendekat, ia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk pelan. Di antara barang-barang berkarat dan kaca-kaca retak, mata Aura terpaku pada sebuah kamera analog tua. Letaknya agak terpisah, seperti disengaja. Ia tergeletak di atas sehelai kain hitam yang penuh debu, lensa mengarah lurus padanya. Kamera itu masih bisa dipakai, tanya Aura, suara nyaris tenggelam dalam hujan dan suara kipas tua. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menunduk, menggeser tubuhnya dengan lambat, dan meraih kamera itu seolah benda tersebut bisa pecah jika disentuh dengan kasar. Masih, katanya akhirnya. Suaranya serak, berat, dan ada jeda panjang di antara setiap kata. Tapi kamera ini tidak cocok dengan semua orang. Aura tertawa kecil, mencoba tidak terpengaruh. Lucu juga, kamera pemilih. Bukan lucu, pria itu menatapnya kini, dan mata itu, entah kenapa, terasa kosong. Kamera ini terakhir dipakai oleh seorang perempuan muda, tahun 96. Dia memotret rumah tua di pesisir Cikarang. Setelah itu, dia tidak pernah kembali. Aura menahan napas sesaat. Dia hilang. Pria itu hanya menatap, tidak mengangguk, tidak menggeleng, lalu menyerahkan kamera itu dengan kedua tangan. Benda itu berat, terbuat dari logam tua, dengan lapisan cat yang mengelupas. Di sisi bodi terukir angka 1899 dengan gaya huruf Eropa kuno. Merek kameranya tidak familiar, tidak ada logo, hanya lambang mata yang terukir samar di bagian belakang. Aura memutar lensa perlahan dan melihat bahwa masih ada gulungan film di dalamnya. 3 potong. Harga yang diminta pria itu tidak mahal. Tapi sebelum Aura pergi, si penjual menatapnya sekali lagi dan berkata pelan, hampir seperti bisikan. Kalau kau merasa lehermu pegal beberapa hari ke depan, jangan langsung ke tukang pijat. Lihat dulu hasil fotomu. Aura tersenyum canggung dan melangkah pergi. Di kamar kosennya yang sempit dan sunyi, Aura menaruh kamera itu di meja belajarnya. Hujan masih turun, tapi suara hujan terdengar berbeda, lebih lambat, seperti waktu ikut melambat sejak kamera itu masuk ke dalam ruangan. Ia mengambil kamera digital dan mulai membandingkan bentuk, mencoba mencari referensi di internet. Tapi tak satu pun gambar yang cocok. Kamera itu seperti tidak pernah dibuat oleh perusahaan manapun, seolah hanya ada satu di dunia ini. Saat ia mendekat untuk memeriksa lensa lagi, ia melihat bayangannya di permukaan kaca lensa. Tapi bayangan itu tidak sendirian. Ada sesuatu, samar, berdiri di belakangnya. Kamar kos Aura berada di lantai 2 rumah tua yang telah disekat-sekat menjadi petak-petak sempit. Dindingnya tipis dan kadang Aura bisa mendengar tetangganya bersin atau menguap. Tapi malam itu, setelah membawa pulang kamera itu, suasana kamar terasa lebih hening dari biasanya. Sunyi yang tidak alami, seperti seseorang sedang menahan napas dalam gelap. Aura menyalakan lampu meja. Cahaya kekuningan jatuh tepat ke kamera tua itu. Ia duduk di kursi plastik, menyilangkan kaki, lalu mengamati benda di hadapannya. Lensa kamera seperti mata tua yang penuh rahasia. Permukaannya tidak berdebu,
padahal benda itu berasal dari lapak yang penuh kotoran. Dan anehnya, bagian lensa terasa hangat saat disentuh. Lucu juga, gumam Aura, mencoba mencairkan suasana. Tapi tidak ada tawa setelah itu, bahkan tidak ada suara. Dia mengambil kamera digital dan mencoba memotret kamera tua itu, lalu melihat hasil fotonya. Hening, tapi di layar, ada sesuatu yang membuatnya mengernyit. Bayangan kamera itu tampak berbeda, lebih gelap, lebih padat, seperti memantulkan siluet manusia yang tidak ada di ruangan. Aura menghapus foto itu. Pencahayaan aneh, bisiknya. Ia mengambil kamera tua itu, membaliknya perlahan, memeriksa bagian film. Masih ada 3 potong sisa film di dalam. Semua tampak normal. Tapi ketika ia membuka kompartemen film, ia mencium bau aneh. Bukan bau kimia film biasa, tapi seperti bau daging basah yang lama terendam air. Ia buru-buru menutupnya kembali. Jam di dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Atau mungkin hanya terasa seperti itu. Aura berdiri dan membuka jendela sedikit, membiarkan udara malam masuk. Tapi begitu jendela terbuka, ia langsung menarik tubuhnya mundur. Seluruh kaca jendelanya berembun. Padahal udara di luar dingin tapi kering. Dan di tengah embun itu, seperti ada bentuk samar tangan manusia yang baru saja menempel dari luar. Aura menatap jendela itu selama beberapa detik, lalu menutupnya kembali. Angin dingin menerobos masuk seolah membawa sesuatu bersamanya. Sesuatu yang tidak kasat mata, tapi nyata. Ia kembali ke meja, hendak memasukkan kamera itu ke dalam laci. Tapi sebelum ia sempat menyentuhnya lagi, lampu meja mendadak padam, tapi tidak meledak. Hanya mati, seperti seseorang mencabut arusnya dari dalam dinding. Aura terpaku dalam gelap, nafasnya pendek. Di dalam kegelapan itu, matanya perlahan terbiasa. Dan ia melihatnya, kamera itu sedikit miring, berubah posisi, seolah baru saja digeser. Lalu, suara shutter terdengar. Kamera tua itu baru saja memotret sendiri. Aura membeku, detak jantungnya terdengar di telinga. Tak ada siapapun di kamar itu. Tapi entah kenapa, ia merasa ada seseorang yang sedang berdiri di belakangnya, melihat ke arahnya lewat bayangan di jendela. Aura perlahan berdiri dari kursinya. Tangannya gemetar saat meraba-raba saklar lampu di dinding. Ia menyalakan lampu utama kamar, dan lampu itu menyala biasa, seperti tidak ada yang salah. Tidak ada korsleting, tidak ada bunyi letupan, hanya cahaya kuning yang menyinari ruangan yang kini terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Ia menatap kamera itu. Diam, sunyi, tidak bergerak. Tapi Aura tahu betul, ia mendengar suara shutter tadi. Dengan napas tertahan, ia mendekat. Lalu, dengan gerakan hati-hati, ia mengambil kamera digitalnya yang tadi ia letakkan di meja. Ia memeriksa galeri foto lagi. Dan di antara beberapa gambar biasa yang ia ambil tadi siang, muncul satu foto tambahan. Foto hitam putih. Ia tidak mengambilnya. Foto itu memperlihatkan kamarnya dari sudut ruangan. Sudut yang tidak mungkin ia jangkau karena ia tidak pernah memotret dari sana. Di tengah foto itu, tampak dirinya sendiri sedang duduk di kursi. Tapi bukan itu yang membuat Aura jatuh terduduk. Di belakangnya, berdiri seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajah, mengenakan baju putih tipis yang tampak basah. Tangannya terkulai di sisi tubuh, dan lehernya miring ke satu sisi, seperti patah. Tapi yang paling mengerikan adalah, perempuan itu tersenyum. Aura memandangi foto itu selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Lalu ia menurunkan kameranya pelan-pelan, dan pandangannya tertuju pada jendela di sisi kiri ruangan. Ada bekas telapak tangan, baru, masih basah, tapi bukan dari bagian dalam kaca. Aura bangkit dengan napas memburu. Ia mendekat untuk memeriksa, dan di sana, di luar jendela, samar di balik kabut tipis hujan yang turun malam itu, tampak sosok perempuan berdiri memandangi kamarnya. Tapi saat Aura membuka jendela, halaman di bawah kosong. Hujan masih turun saat Aura berdiri di depan jendela. Embun perlahan memudar dari kaca, menyisakan bekas telapak tangan yang mulai mengering. Halaman di bawah kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi Aura tahu, ia tidak berhalusinasi. Sosok itu nyata, diam, menatap, lalu menghilang. Ia mundur perlahan dan menutup kembali jendelanya. Napasnya memburu, tangan dingin dan lembab oleh keringat. Kamera itu, benda itu bukan hanya tua, bukan hanya aneh. Ia membawa sesuatu bersamanya. Aura duduk di lantai,
memandangi kamera itu dari kejauhan. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membuang benda itu keluar kamar, melemparnya ke jalan, ke got, kemanapun asal jauh dari dirinya. Tapi, ada bagian dalam dirinya juga yang ingin tahu, apa isi 3 potong film terakhir di dalamnya. Pagi harinya, langit masih kelabu, Aura tidak tidur. Ia hanya duduk, sesekali mengecek jendela, dan terus mendengar suara-suara samar dari arah laci tempat kamera itu ia simpan. Bunyi klik, seperti shutter yang ditekan pelan-pelan. Tapi setiap kali ia buka laci itu, kamera itu diam. Jam 9 pagi, ia membawa kamera itu ke laboratorium foto kampus. Petugasnya adalah Mas Doni, lelaki berusia 30-an yang sudah lama bekerja di situ. Orangnya santai, suka bercanda. Tapi saat Aura menyerahkan kamera itu, wajahnya langsung berubah. Ia memeriksa kamera itu seperti sedang menyentuh peninggalan arkeologi. Lama banget ini, ya? Gumamnya. Model kayak gini, aku pernah lihat di buku, tapi belum pernah pegang langsung. Masih ada film di dalamnya, kata Aura pelan. 3 potong. Doni membuka kamera itu dengan hati-hati, mengangguk-angguk kecil. Iya, masih bisa dicuci, tapi kita nggak tahu hasilnya, ya. Bisa jadi kosong. Aura hanya mengangguk. Paling cepat sore ya, tambah Doni. Filmnya aneh, warnanya nggak biasa, bukan merek umum. Tapi aku coba dulu. Hari itu Aura habiskan di kampus, tapi pikirannya melayang terus ke kamera itu. Ia merasa seperti sedang menunggu hasil ronsen atas sesuatu yang tak ia pahami. Bukan cuma film, tapi kebenaran. Menjelang sore, ia kembali ke tempat Mas Doni sudah menunggunya. Wajahnya tidak santai, tidak seperti biasanya. Aura, katanya pelan, bisa kita ngobrol di ruang belakang. Aura mengangguk, tenggorokannya kering. Mereka masuk ke ruangan sempit di belakang, penuh dengan peralatan cetak foto dan bau bahan kimia. Mas Doni mengeluarkan 3 lembar foto hitam putih. Matanya tidak lepas dari wajah Aura. Ini hasilnya, katanya. Dan jujur aja, aku nggak ngerti gimana ini bisa. Ia menyodorkan foto-foto itu satu persatu. Foto pertama, sebuah ruangan kosong. Lantai kayu tua. Di sudutnya ada kursi goyang tua yang menghadap jendela. Ruangan itu asing bagi Aura, tapi ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Di dinding, tergantung sebuah lukisan wajah perempuan tanpa mata. Foto kedua, ruangan yang sama, tapi kursinya sudah bergoyang. Ada bekas jejak kaki basah di lantai menuju ke kamera. Dan lukisan itu tersenyum. Foto ketiga, lebih dekat. Kamera seolah dipegang oleh orang yang memotret langsung wajah lukisan itu. Tapi kali ini, mata lukisan itu terbuka. Dan dari kedua matanya, seperti ada tetesan hitam mengalir turun ke pipi. Aura menatap foto-foto itu, jantungnya berdegup cepat. Ini ruangan apa? Tanya Doni. Kamu tahu tempat ini? Aura menggeleng pelan. Tapi saat matanya kembali ke foto terakhir, ada sesuatu yang baru. Bayangan di refleksi lukisan. Samar, tapi bentuknya seperti dirinya sendiri. Berdiri memegang kamera, dengan seseorang berdiri sangat dekat di belakang, nyaris menempel, terlalu dekat, dan itu bukan Mas Doni. Malamnya, Aura tidak berani menyalakan lampu kamar. Ia hanya duduk di pojok, memegang foto-foto itu. Di luar, hujan turun lagi, tapi kali ini, Aura merasa seperti ia sedang berada di dalam foto-foto itu, dan dunia nyata perlahan menjauh. Kamera itu bukan cuma alat penangkap cahaya, ia adalah cermin masa lalu. Atau mungkin, mata yang tidak pernah berhenti melihat, dan film itu belum habis. 2 hari berlalu sejak Aura menerima hasil cetakan 3 potong film tua itu. Ia belum bisa tidur nyenyak. Foto-foto itu kini disimpan dalam map plastik, terkunci di laci bawah meja belajarnya. Tapi setiap malam, Aura merasa seperti lukisan dalam foto itu sedang menatapnya dari balik kayu dan kertas. Mas Doni sudah mencoba mencari informasi tentang film yang digunakan di kamera itu, tapi mereknya tak dikenal. Ia bahkan mengirim foto-foto hasil cetakan ke forum-forum fotografer analog, tapi tak ada yang mengenali jenisnya. Sebagian bahkan menganggapnya sebagai hoaks, karena hasilnya terlalu berseni untuk sebuah kamera tua. Namun satu komentar menarik perhatian Aura. Seorang pengguna anonim dengan akun bernama Hantu Rumah Kayu 93 menulis, "Saya pernah melihat kursi itu. Rumahnya sudah tidak dipakai sejak kebakaran tahun 1998 di pinggir kota lama." Aura membaca komentar itu berkali-kali. Ia tidak pernah menyebut soal kursi goyang dalam fotonya.
Ia hanya memposting gambar lukisan tanpa mata. Tapi orang ini tahu. Keesokan harinya, Aura mencari alamat email yang tertera di profil akun itu. Tapi tak ada yang bisa dihubungi. Ia lalu mulai menelusuri arsip berita online tentang kebakaran tahun 1998 di kota kecil tempat ia kuliah. Dan akhirnya menemukan satu berita tipis di koran lokal digital. Rumah keluarga Sastrowinata terbakar, diduga karena arus pendek. Lokasinya ada di pinggiran kota, di ujung jalan yang sekarang sudah jarang dilewati karena proyek tol baru. Nama pemilik rumah, Sastrowinata. Tidak ada info lanjut, hanya disebutkan korban jiwa, satu perempuan, usia 20-an, identitas tidak dirilis. Aura mencetak artikel itu, dan entah kenapa, ia merasa seperti mendekat ke sesuatu yang tak bisa ia lihat sepenuhnya, seperti berada di tengah kabut yang pelan-pelan menipis. Siang itu, Aura naik ojek online ke lokasi rumah. Sopir yang membawanya adalah pria yang sejak awal menunjukkan gelagat aneh saat Aura menyebutkan alamat rumah tua itu. Tanyanya pelan, "Masih ada yang mau lihat-lihat ke sana, ya?" Aura pura-pura santai, "Penasaran aja, Mas. Lagi riset buat tugas kampus." Pria itu tidak menjawab, tapi saat mereka sampai di ujung jalan, ia menolak masuk lebih jauh. "Saya tunggu di sini aja, ya," katanya. "Kalau kakaknya lama, saya pulang." Aura turun dan menyusuri jalan kecil yang setengah ditelan rumput. Di kiri kanan, rumah-rumah tua sudah kosong, sebagian roboh. Angin berhembus dingin meski matahari cukup terang. Tapi ketika ia sampai di depan rumah itu, Aura tahu ia tidak salah tempat. Pintu pagar besi berkarat menjulang. Tanaman liar tumbuh lebat menutupi hampir seluruh dinding depan. Tapi di antara celah-celah daun itu, kursi goyang dalam foto itu masih ada, setengah lapuk, menghadap jendela yang kacanya retak. Rumah itu seolah membeku di masa lalu. Tak ada suara, tak ada gerakan. Bahkan serangga pun seperti enggan tinggal di sana. Aura menarik napas panjang dan mendorong pintu pagar yang berdecit nyaring. Ia melangkah masuk, lantai teras mengelupas. Bau apek menyambut dari dalam rumah. Tapi anehnya, Aura merasa tidak takut. Ada sesuatu yang menariknya masuk, seperti benang halus yang terikat pada dirinya sejak ia memotret kamera itu untuk pertama kali. Ia masuk ke dalam. Langkah pertama, lantai kayu berbunyi. Langkah kedua, bau hangus, samar tapi jelas. Langkah ketiga, ia melihat lukisan itu, tergantung di dinding ruang tamu, persis seperti di foto. Tapi sekarang, mata dalam lukisan itu tertutup. Aura terpaku. Ia merogoh tas, mengeluarkan salinan foto yang ia bawa, dan membandingkannya. Di foto, mata lukisan itu terbuka, menangis darah. Di sini, lukisan itu belum hidup, belum melihat. Ia mengambil ponsel dan memotret ruangan itu. Aura melihat hasil fotonya. Gambar terlihat normal. Tapi saat ia zoom ke lukisan itu, ia membeku. Mata lukisan di foto yang baru ia ambil terbuka. Padahal di dunia nyata, lukisan itu masih tertutup. Jantungnya berdegup kencang. Lalu, terdengar suara lembut dari dalam rumah. "Kau akhirnya datang." Aura berbalik. Tak ada siapapun. Tapi kursi goyang itu mulai bergerak perlahan. Aura tak tahu berapa lama ia berdiri terpaku di sana. Tapi saat ia sadar kembali, langit sudah mulai gelap. Ia berlari keluar rumah, kembali ke tempat ojek tadi. Tapi pria itu sudah tidak ada. Di jalan pulang, Aura duduk diam dalam angkutan umum. Ponselnya bergetar, bukan karena notifikasi, tapi karena kamera itu yang ia bawa di dalam tas kecil terasa hangat lagi, seperti berdenyut. Dan dalam diamnya, Aura tahu masih ada satu tempat lagi dalam foto-foto itu. Satu ruangan yang belum ia temukan. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa rumah itu belum menunjukkan semuanya. Belum. Aura tidak langsung kembali ke rumah setelah mengunjungi rumah tua itu. Ia singgah di warung kecil dekat halte, memesan kopi panas yang tidak disentuh, dan hanya duduk memandangi meja. Tangannya masih bergetar, tapi ada sesuatu yang menguat di dalam dirinya. Dorongan untuk mencari tahu lebih jauh, walau akal sehatnya mulai goyah. Malam itu di kamar, Aura menyalakan lampu kecil di meja belajar. Ia mengeluarkan kamera analog dari tas, menaruhnya pelan-pelan seolah menyentuh hewan buas yang sedang tidur. Ia lalu membuka laci, mengambil gulungan film terakhir yang ia temukan saat membersihkan tas kamera tempo hari. Masih tersegel, tanpa merek. Tanpa tahu apa yang mendorongnya, Aura mulai memasukkan gulungan itu ke kamera.
Tangannya bekerja otomatis, dan saat film siap digunakan, ia mendekatkan kamera ke jendela dan memotret malam di luar. Keesokan harinya, ia langsung ke laboratorium kampus untuk mencuci satu frame yang ia ambil malam itu. Mas Doni masih bekerja, dan seperti sebelumnya, ia melihat Aura dengan raut serius. "Kamu yakin masih mau terusin?" tanyanya. "Ini beda Rah, foto-foto kemarin aneh. Rasanya kayak bukan cetakan dari dunia kita." Aura hanya menjawab lirih, "Saya harus tahu Mas." 2 jam kemudian, hasil cetakan pertama keluar. Mas Doni memanggilnya tanpa berkata-kata, hanya menyerahkan satu foto kecil, hitam putih, dengan tatapan tak terbaca. Aura melihatnya. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan pemandangan malam seperti yang ia lihat waktu memotret. Bukan jalanan gelap atau pohon rindang. Tapi justru, kamar kosennya sendiri. Tampak dari sudut tinggi, seperti diambil dari langit-langit. Dirinya sendiri sedang duduk di kursi belajar, dengan punggung menghadap kamera. Tapi yang membuat tubuhnya menggigil bukan dirinya. Di bawah mejanya, terlihat sepasang kaki telanjang, seolah seseorang sedang berjongkok diam di sana, menunggu. Aura buru-buru pulang. Sesampainya di kamar, ia membuka pintu perlahan. Cahaya senja menyorot dari jendela, menyinari sudut ruangan. Meja belajar tampak seperti biasa, tak ada yang aneh. Tapi ia tak langsung masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, menatap bagian bawah meja. Kosong. Aura menghela napas. Ia melangkah masuk, menyalakan lampu, dan mencoba mengusir perasaan aneh itu. Saat Aura membuka lemari, sebuah map plastik tipis jatuh ke lantai. Ia memungutnya. Di dalamnya ada beberapa kertas tua, hasil cetakan printer rumahan. Salah satunya menarik perhatian. Sebuah artikel cetak, tanpa identitas penerbit, tanpa tanggal, tapi dengan judul yang membuat darahnya terasa dingin. Ditemukan tewas di bawah meja, mahasiswi fotografi korban misteri kamera tua. Isinya menggambarkan kasus seorang mahasiswi yang ditemukan meninggal misterius. Tubuhnya terselip di bawah meja belajar, dan ditemukan kamera tua di sampingnya. Foto artikel itu menggunakan ilustrasi hitam putih, mirip wajah Aura, tapi tidak bisa dipastikan. Tapi yang paling membuat Aura ngeri adalah satu catatan tangan di pinggir kertas, "Jangan biarkan dia memotret sampai habis." Aura membalik halaman, lembar berikutnya kosong. Namun saat ia melihat lebih dekat, bayangan samar muncul di bawah sinar lampu. Sebuah wajah perempuan menatap dari balik kertas. Malamnya, Aura tak bisa tidur. Ia menutup semua cermin, semua jendela, dan mematikan semua lampu. Tapi kamera itu, yang kini terbaring di meja, tak henti menatapnya. Ia bisa merasakannya. Ada satu foto lagi yang ingin kamera itu ambil. Satu potret terakhir. Aura berdiri. Ia memegang kamera itu dengan tangan gemetar, mengarahkannya ke bayangan samar di dinding. Tak ada siapapun di sana. Tapi saat ia menekan tombol shutter, lalu dari balik kamar mandi, terdengar suara pelan. Bukan jeritan, bukan rintihan, tapi suara orang tertawa, tertahan, pelan, perempuan. Aura membalik tubuhnya, tapi kamar mandi gelap, dan pintunya perlahan terbuka sendiri. Malam semakin larut. Aura duduk di lantai kamarnya, menghadap kamera yang kini ia letakkan di atas meja. Di sampingnya, map plastik berisi artikel misterius tadi terbuka lebar. Ia membaca ulang tulisan tangan di tepi kertas, "Jangan biarkan dia memotret sampai habis." Apa maksudnya? Siapa yang menulis itu? Dan lebih penting lagi, siapa dia? Aura memejamkan mata, mencoba mengingat kembali semua potret yang sudah dicetak. Wajah itu, perempuan muda dengan mata dalam, seperti sedang menangis dalam diam. Wajah yang muncul kabur di belakang kursi, di jendela, di pantulan kaca foto yang tak pernah ia sadari sedang mengawasinya. Dan malam ini, wajah itu muncul lagi. Tidak di kamera, tapi dalam mimpi. Ia berdiri di koridor panjang berwarna kelabu. Dinding di kiri kanannya penuh foto-foto yang tak dikenalnya. Foto orang-orang asing, keluarga kecil yang tersenyum kaku, anak-anak dengan bola mata hitam polos, dan satu foto yang kosong. Hanya bayangan hitam di tengah. Dari ujung lorong, terdengar suara klik. Aura menoleh. Kamera tua itu ada di tangannya. Entah bagaimana. Klik. Sekali lagi, foto kosong lain muncul di dinding. Ia berjalan terus, dan makin jauh ia melangkah, semakin banyak foto kosong memenuhi tembok. Sampai akhirnya, ia sampai di sebuah pintu. Pintu terbuka sendiri,
dan di dalam ruangan kecil itu berdiri perempuan dengan rambut panjang terurai, wajahnya tertutup bayangan, tubuhnya seperti terbakar sebagian. Ia tidak bicara, tapi Aura tahu dari sorot matanya yang gelap dan tajam, perempuan itu terjebak di dalam kamera, dan setiap kali seseorang memotret dengan kamera itu, ia lebih dekat untuk keluar. Aura terbangun dengan nafas terengah. Pagi harinya, Aura memutuskan untuk kembali ke rumah kayu tua di pinggiran kota. Kali ini ia membawa semua cetakan foto dan kamera itu. Saat ia tiba, udara terasa lebih berat. Rumah itu tampak seperti membusuk lebih cepat, jendelanya runtuh, kursi goyang sudah miring, dan di dinding teras, ia melihat sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Bekas terbakar membentuk jejak tangan. Aura masuk perlahan. Di dalam, ruangan tampak sama, tapi lantai kini penuh serpihan film yang sudah rusak. Ia memungut satu. Ada gambar samar, wanita itu, setengah wajahnya terbakar. Di belakangnya, tergantung foto keluarga kecil, ayah, ibu, dan satu anak perempuan. Wajah anak itu disobek, hanya menyisakan rambut panjangnya. Aura melihat ke arah tembok yang sama di rumah itu. Foto itu ada di sana, tapi kini, sobekan itu sudah tidak ada. Wajah anak perempuan dalam foto itu muncul perlahan, seperti sedang dipanggil dari ingatan lama. Dan wajah itu sangat mirip dengan Aura. Tiba-tiba, kamera dalam tasnya bergetar. Ia mengeluarkannya dengan cepat. Kamera itu hidup sendiri, lensa bergerak, dan klik. Tanpa tombol ditekan, kamera memotret ke arah tembok yang kosong. Foto langsung tercetak dari celah belakangnya. Aura memandang hasilnya dengan hati membeku. Ia melihat dirinya sendiri, berdiri di ruang itu, tapi di belakangnya, perempuan berwajah terbakar sedang mengangkat tangan, seolah hendak menempelkan sesuatu di punggungnya. Aura menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi di dinding, sekarang ada cermin kecil. Retak. Aura tahu, ia tak pernah melihat cermin itu sebelumnya. Dan di pantulan cermin, perempuan itu berdiri tepat di belakangnya. Aura segera berlari keluar, meninggalkan rumah itu. Sejak kembali dari rumah tua itu, Aura tidak bisa tidur. Setiap malam, ia mendengar klik pelan dari meja belajarnya. Kamera yang kini hidup seperti makhluk bernyawa. Ia sudah mencoba membungkusnya dengan kain hitam, menyembunyikannya di bawah kasur, bahkan memindahkannya ke balkon. Tapi setiap pagi, kamera itu selalu kembali ke meja, menghadap langsung ke tempat Aura tidur. Aura mulai mencari tahu lebih jauh. Ia menyusuri arsip kampus, mewawancarai penjaga gudang tua, dan bertanya diam-diam pada dosen senior. Hingga satu malam, seorang dosen tua memanggilnya ke ruangannya secara pribadi. "Ini tentang kamera itu kan?" tanya pria itu dengan suara serak. Aura mengangguk pelan. Dosen itu membuka laci, mengeluarkan buku jurnal fotografi tua dengan halaman yang menguning. Di salah satu bab, terdapat foto kamera yang sangat mirip dengan milik Aura. Ini karya seorang fotografer perempuan dari tahun 1980-an. Namanya Aisyah Putri. Ia menghilang secara misterius setelah proyek dokumenter tentang pemakaman massal tahun 1965. Kamera ini satu-satunya peninggalan yang ditemukan di rumahnya yang terbakar. Aura menahan napas. "Apa hubungannya denganku?" Dosen itu memandang tajam. "Ada mitos, kamera itu menyimpan roh orang terakhir yang memotretnya. Bila digunakan lagi, roh itu mulai bangkit, tapi butuh tubuh baru untuk bisa keluar sepenuhnya, dan hanya bisa keluar jika roll film terakhir habis digunakan." Aura merasakan darahnya dingin. Ia tahu betul, sudah 33 foto ia ambil. Roll itu hanya memuat 36, tersisa 3 jepretan. Malamnya, Aura bertekad menghentikan semuanya. Ia menyiapkan diri, mengenakan sarung tangan, dan membawa kamera ke lapangan kosong dekat rel kereta tua. Di sana, ia membenturkan kamera itu ke batu. Sekali, 2 kali, 3 kali, retak, tapi tidak hancur. Ia menaruh kamera di tanah, menuangkan bensin dari botol kecil. Namun saat ia hendak menyalakan korek, terdengar suara langkah. Aura membalikan tubuhnya cepat. Di seberang rel, berdiri perempuan dengan gaun putih kotor, rambut panjang menutupi wajahnya, dan tubuhnya menggigil seperti menahan amarah yang tak bisa dibendung. Aura menatapnya, dan sosok itu mengangkat tangan, menunjukkan 3 jari. 3 jepretan lagi. Aura menyalakan korek, tapi angin kencang meniupnya padam. Klik. Aura menoleh kamera itu, mengambil foto sendiri. Ia lari. Di kamar kos,
Aura mengunci pintu rapat, tapi saat menoleh, kamera itu sudah ada lagi di meja belajar. Dan sekarang, dari bagian belakangnya, 2 foto tergantung. Foto pertama, Aura sedang berdiri di depan rumah tua. Foto kedua, Aura sedang berlutut di rel kereta, wajahnya kosong. Aura memekik. Ia melempar kamera itu ke tembok, tapi kamera tidak pecah. Dan di cermin retak di dinding, Aura melihat sesuatu, wajahnya sendiri. Tapi dari balik bayangan, ada wajah lain, perlahan menggantikan miliknya. Wajah perempuan itu, Aisyah Putri. Mereka bertumpuk. Aura mengurung diri. Ia tidak pergi ke kampus, tidak menjawab telepon. Ia hanya duduk di pojok ruangan dengan lampu menyala penuh. Tapi kamera itu terus mendekat. 1 jepretan lagi. Dan besok adalah hari ulang tahun Aura. Hari yang sama ketika Aisyah menghilang bertahun-tahun lalu. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, seakan langit sendiri pun menahan napas. Aura duduk di lantai kamar kosennya. Lampu dipadamkan, hanya diterangi cahaya ponsel yang redup. Di depannya, kamera tua itu tergeletak diam seperti binatang buas yang pura-pura tidur. Dalam genggamannya, Aura memegang sebuah palu besi kecil, senjata terakhirnya. Napasnya berat. Jantungnya berdebar tak beraturan. Ia sudah memutuskan, malam ini harus berakhir. Pukul 23.53, 7 menit sebelum ulang tahunnya. Aura melirik kalender lusuh di dinding. Angka 23 melingkar merah hari ini. Entah kenapa, ia merasa angka itu berdenyut pelan, seperti luka yang belum sembuh. Ia mendekati kamera dengan hati-hati. Seolah sewaktu-waktu kamera itu bisa meloncat. Tapi kamera itu tetap diam. Aura mengangkat palu, siap menghantam. Sekali, 2 kali. Tapi ketika ia hendak mengayunkan, klik, kamera itu mengambil foto sendiri. Aura membeku. Roll film di dalam kamera berderit. Film terakhir, terhisap ke dalam ruang gelapnya. Tiba-tiba, ruangan bergetar pelan. Seperti bumi menahan sesuatu dari dasar tanah. Aura jatuh terduduk. Palu menggelinding dari tangannya. Dan dari sudut ruangan, dari kegelapan paling pekat, seseorang melangkah keluar. Gaun putih kotor, rambut panjang basah menempel di wajah. Tubuhnya membusuk sebagian. Aisyah, bukan bayangan, bukan ilusi. Ia benar-benar ada di ruangan itu sekarang. Aura merangkak mundur, membentur dinding. Aisyah mendekat perlahan, matanya kosong, tapi penuh maksud. Tangannya yang terbakar terulur, menunjuk langsung ke dada Aura. Sudah waktunya. Suara itu berat, seperti berasal dari tempat jauh. Aura ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dalam sekejap, kepala Aura dipenuhi kilasan, potongan-potongan memori yang bukan miliknya. Seorang gadis muda memotret kerusuhan jalanan. Suara teriakan dan tembakan. Rumah terbakar. Seorang lelaki menyeret tubuh tak bernyawa. Dan di tengah semua itu, seorang perempuan berjanji dalam bisik putus asa. Kalau aku tak bisa kembali, aku akan cari tubuh baru. Kilasan berakhir. Aura menatap tangannya. Jemarinya gemetar, tapi bukan karena ketakutan. Ada sesuatu yang lain, sesuatu yang mulai tumbuh dalam dirinya. Kamera itu bergetar lagi. Roll film kosong meluncur keluar perlahan. Simbol bahwa kontrak kuno itu selesai. Aura terengah. Dalam cermin kecil di seberang ruangan, ia melihat bayangan dirinya. Dan di baliknya, Aisyah tersenyum samar. Tapi saat ia fokus lebih tajam, Aura menyadari yang tersenyum itu adalah dirinya sendiri. Wajahnya berubah. Garis mata yang dulu tajam kini mengendur. Pipi tirus, ekspresi asing. Ia bukan Aura lagi. Ia adalah sesuatu lain. Seseorang yang akhirnya berhasil kembali. Pagi harinya, kamar kos itu sunyi. Tetangga yang lewat mengira Aura hanya tidur. Tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda keanehan. Hanya satu hal yang aneh. Kamera tua itu kini bersih, tergeletak di meja, tak lagi bergetar, seolah sudah puas. Dan di pojok ruangan, tergantung satu foto Polaroid baru. Seorang gadis muda tersenyum ke arah kamera, mengenakan gaun putih kusam, rambut panjang menutupi sebagian wajahnya. Tertulis di bawah foto dengan huruf tangan bergetar, pemilik baru. Beberapa minggu kemudian, di sudut kota yang hampir tak pernah dijamah matahari, seorang pria tua membuka kembali kios loaknya. Toko kecil itu berdempetan dengan bengkel tua, nyaris tertutup tirai debu dan koran-koran bekas yang menempel di dinding. Pria itu menyusun barang-barang antik dengan tangan gemetar, jam saku berkarat,
boneka porselen pecah setengah, buku-buku tua yang halaman tengahnya lenyap. Di rak paling bawah, ia menemukan kembali sebuah kamera analog tua, hitam, kusam, tapi bersih, seperti baru dibersihkan seseorang. Ia mengangkatnya, memeriksa, dan tersenyum kecil. Kamera itu tak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, tak ada getaran, tak ada suara. Hingga 1 jam kemudian, seorang gadis remaja, pelajar baru dari luar kota, masuk ke toko itu. Ia mengenakan seragam abu-abu, membawa tas ransel, dan wajah polos yang penuh rasa ingin tahu. "Om, kamera analog yang ini masih bisa dipakai?" tanyanya sambil menunjuk kamera itu. Pria tua itu mengangguk. "Tentu saja, sudah ada film di dalamnya. Seperti baru." Gadis itu mengangkat kamera itu, dan entah mengapa, tangannya refleks menyentuh tombol. Klik. Ia tersenyum. Masih berfungsi. Pria tua hanya tersenyum samar, tak berkata apa-apa. Sambil membayar, gadis itu bertanya, "Om dapat dari mana kamera ini?" Pria itu menjawab pelan, "Dikirim kembali. Setiap kali selesai digunakan." Gadis itu mengernyit bingung, tapi kemudian mengangkat kamera itu ke matanya, dan berkata ceria, "Kalau begitu, aku akan isi dengan kenangan yang indah." Dan saat ia melangkah keluar toko, kamera itu bergetar, seolah menyambut tubuh baru.